Ya, shalom saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera. Diberkatilah setiap pemirsa dan pendengar. Yuk memuji Tuhan dan biarkan kasih-Nya menyembuhkan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Aku selalu percaya Tuhan, bahwa kasih setiamu lebih daripada hidup. Amin. Bapak Ibu sekalian, yuk bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Ya, segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya, selalu percaya, Tuhan setia. Saudara-saudara sekalian, percayalah, kasih setia Tuhan Yesus lebih daripada hidup yang sementara ini. Karena kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Yeay! Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Siapa yang berkata, saya Tuhan, saya Tuhan, saya Tuhan, tetap percaya bahwa Engkau setia. Yang percaya, bersama-sama kita katakan, yes, saya mau setia melihat pekerjaan Tuhan dalam hidupku, keluargaku, kotaku, negeriku. Saya percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus segala perkara saya minta, saya doakan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam kekuatan rahmat, kebaikan, kebajikan dari Tuhan Yesus Kristus. Yeay! Sapa-sapa semua yang ada di YouTube, Facebook, di grup doa IBM, WhatsApp, dan Telegram. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menerima firman Tuhan. Dan biarlah pujian ini akan membawa kita terus melekat dengan Tuhan Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Yes, 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 yes. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu. Kami syukuri, kami terima. Amin. Penolong yang sangat ajaib, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Keperluan Anda juga dong Bapak Ibu sekalian. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tidak pernah gagal. Yes, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan
Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus, ini hatiku percaya dan berserah. Kuserahkan hidupku semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Iman dalam Yesus, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Amen. Tetap percaya, Tuhan setia. Yeay. Segala perkara Tuhan setia bekerja dalam kehidupan kita semuanya. Hore! Yeay! Bangga banget kita menjadi anak Tuhan Yesus. Dan hari-hari hidup kita melihat kasih, kesetiaan, rahmat, kebajikan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yeay! Time for Bible. Dan setelah kita akan berdoa. Kuasa doa itu sangat ajaib, Bapak Ibu. Kadang-kadang dalam momen tertentu kesembuhan total belum terjadi, tapi pasti ada kekuatan saat kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kekuatan untuk tetap kita kuat menjalani hidup ini dengan bersyukur dan percaya. Karena hidup kita di dalam tangan Tuhan yang sempurna. Dia membawa kita untuk menjadi saksinya, untuk menjadi anak-anak yang Dia banggakan, yang tetap mengucap syukur dan tidak berhenti untuk berdoa. In Jesus' name. Kuasa Tuhanku ajaib. Kekuatannya Dia limpahkan selalu baru setiap hari. Maka percayalah Bapak Ibu sekalian, seluruh pemirsa dan pendengar, hidupmu dan hidupku baik di dalam Tuhan Yesus, aman, dan bahkan Dia menjadikan kita tangguh. Tangguh untuk percaya. Percaya kepada manusia itu terbatas. Kekuatan manusia terbatas. Kekuatan medis terbatas. Kekuatan cara berpikir logika terbatas. Tetapi ketika kita percaya pada kekuatan Tuhan Yesus, itu tidak terbatas. Biarlah ketika firman Tuhan diperdengarkan, pastor bacakan ini, roti hidup ini menjadi makanan buat kehidupan kita. Kerinduan hati Pastor Andy, kita sama-sama menikmati kuasa firman mujizat Tuhan Yesus ada di sini sampai hari ini. Berfirmanlah, berkata-katalah, karena firman ini adalah kata-kata dari Tuhan Yesus sendiri. Kami adalah anak Tuhan Yesus, milik kepunyaan Tuhan Yesus. Kami sangat nafsu pada firman-Mu Tuhan Yesus. Amin. Halo semua saudara sekalian, pembacaan sabda firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat 21. Ya. Di dalam kisah ini dikisahkan oleh Injil
terjadi obrolan antara Tuhan Yesus dengan pengajar Israel, seorang tokoh besar di Israel bernama Nikodemus. Pengajar Israel yang tidak mengerti mujizat Tuhan Yesus. Apa dan bagaimana dan remah apa yang bisa kita dapatkan hari ini, biarlah menjadi bekal kita dan perlengkapan kita untuk hidup hari-hari ke depan yang Tuhan masih percayakan. Dan kita mau berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus secara total. Let's go. Kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Ya, banyak banget ya. Halo, kota-kota ada dari Makassar, dari kota-kota di Indonesia. Pastor sapa semuanya, halo. Ya, pemirsa, subscriber, tamu, pengunjung yang hadir lewat medsos ini, terima kasih. Terima kasih. Sampai hari ini kita masih bersama-sama. Kita pun tidak tahu kita bersama-sama berapa lama lagi. Tapi selagi dikatakan hari ini, kita bisa berkata hari ini, kita mau tetap setia mengisi hidup kita. Dimulai dengan pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Katakan amen. Yeay. Pastor baca ya, Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Selamat mendengarkan. Di sini katakan percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Bapa. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Bapa tidak menyertainya." Yesus menjawabnya berkata seperti ini, "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Bapa, kerajaan surga." Ini mujizat Bapak Ibu, yang tidak sampai pada pemahaman oleh Nikodemus. Bagaimana bisa dia yang sudah berjenggot, sudah uban, sudah tua, sudah sepuh, lahir kembali? Yesus sedang berkata-kata dan memberi pemahaman mujizat. Dan mujizat ini diberikan bukan kepada orang yang tidak mengerti, tetapi seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Jadi kira-kira dia tokoh agama. Kita melihat respon dari tokoh agama ini atau orang Farisi yang bernama Nikodemus, ayat yang keempat ya. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua?" Ya kan? Dia tidak connect sama sekali. Pemahaman agamanya tidak membuat dia mengerti tentang kuasa Yesus Kristus. Karena dia selalu menimbang dengan akal budi. Padahal Yesus berbicara tentang roh, kekekalan, adikodrati, di luar nalar. Tidak masuk akal secara logika. Hari-hari ada kesaksian, cancer out. Itu nggak masuk akal, outnya kemana? Tapi nyatanya, secara medis pun banyak yang bersaksi sampai hari ini.
Kansernya negatif. Kemana? Dia menerima firman Tuhan ini, perkataan Yesus adalah firman Tuhan. Dengan logika dan akal budi, bagaimana mungkin ia sudah tua dapat masuk kembali ke dalam rahim ibunya? Kan tidak, bagaimana ya? Dia sudah besar segitu, sudah sepuh. Dia berpikir untuk masuk kerajaan surga harus lahir kembali. Berarti bagaimana tubuhnya yang sudah rentah ini harus menyusut kecil lagi, lalu keluar lagi dari rahim ibunya, nyak gitu. Dia tidak mengerti. Lanjut, ayat yang kelima. Tuhan Yesus berkata kembali, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan surga, tidak boleh masuk kerajaan Bapa. Tuhan Yesus berbicara soal di sini baptisan. Dia pun tidak mengerti. Selalu perkataan Yesus, dia menilai dengan logikanya. Bagi Pastor Andy sendiri, otak manusia ini cuma tidak lebih dari segenggam kepalan tangan. Tetapi satu titik iot firman Tuhan itu mengandung kekayaan yang sangat luar biasa. Satu bagian firman Tuhan itu mengandung kekayaan alam semesta. Jadi bagaimana kita bisa merenungkan ini? Dia sudah kaya pengajaran. Dan saking dia menjadi seorang pengajar dan tokoh agama, orang Farisi, pemuka, rohaniawan, otaknya dipenuhi dengan ajaran-ajaran yang dia yakini. Padahal di dalam hidup manusia harusnya ada ruangan yang disebut iman. Percaya sesuatu yang di luar kemampuan kita. Itu iman. Kalau Anda bekerja 1 bulan sekali, dapat upah, itu namanya gaji. Tapi kalau engkau percaya di luar kemampuanmu, dan bukan hasil usahamu, itu iman. Dan iman itu sesuatu yang kita belum lihat, tapi bukti kita percaya. Tuhan Yesus berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, ayat yang ke-6 ya. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kepintaran, kecakapan, pengetahuan, akal budi, itu semua daging. Dan akhir dari daging masuk tanah, dikubur. Jadi saudara-saudara, kalau mau melihat museum atau harta yang terbesar di muka bumi, di mana tempatnya? Pastor beritahu, ada di kuburan. Karena di kuburan banyak orang meninggal, belum maksimal mengeksplor karunia dan talenta yang Tuhan kasih. Di tanah kuburan itu begitu banyak kemampuan-kemampuan, termasuk
cendikiawan-cendikiawan. Tapi masalahnya sampai hari ini, entah kalau nanti di masa yang akan datang ya, sampai hari ini saya tahu Pastor Andy belum ada yang bisa mentransfer IQ atau kemampuan otak ini. Semisal ada orang cendikiawan meninggal dunia karena otaknya brilian, sayang banget ya, lalu dicangkok otak itu, lalu dimasukkan ke yang masih hidup. Tapi setahu Pastor sih sayangnya belum ada. Artinya kemampuan yang luar biasa tertanam. Dengarkan saudara-saudara, semua kepintaran, bahkan gelar yang dimiliki akademis oleh manusia, semua itu daging. Dan suatu hari akan ditanam di dalam tanah, dikubur. Maka janganlah kita terlalu hiperbola, melebih-lebihkan kepintaran kita. Karena semua itu, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Tetapi saudara-saudara, aku berkata kepadamu, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dan roh ini adalah kekal. Nah, Nikodemus ini belum connect. Tuhan sudah berkata-kata banyak tentang mujizat, tapi dia tidak connect karena dia selalu mengukur mujizat itu dengan logikanya. Dan dia merasa, saya udah banyak belajar. Kalau zaman sekarang, saya udah sekolah tinggi. Tapi tentang roh ini, dia belum connect. Bapak Ibu sekalian terkasih, pengalaman hidup dengan Tuhan tidak ada sekolahnya, tidak ada SKS-nya, tidak ada bangku teologinya. Pengalaman dengan Tuhan, keimanan seseorang, termasuk pertobatan ekstrim, itu adalah sebuah perkenalan dengan hubungan. Kadang-kadang pastor juga melihat kesaksian-kesaksian saudara-saudara seberang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Itu caranya ekstrim. Ada waktu mereka sedang sembahyang, ada tiba-tiba dikunjungi dalam mimpi dan tiba-tiba hatinya mencari juru selamat. Padahal dia sudah banyak paham tentang agama. Belum lagi saudaraku, kehidupan roh, human spirit ini tidak ada panduan manual booknya yang bisa membawa kita betul-betul merasakan sebelum kita betul-betul memiliki hubungan itu. Ayat 7. Jangan engkau heran, kata Tuhan Yesus, kamu harus lahir kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Maka Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau nggak ngerti hal-hal itu. Yesus berkata kepadanya, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu
tidak menerima kesaksian kami. Barangkali kesaksian Yesus belum ada di buku yang dipelajari oleh Nikodemus. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang bisu berbicara, berkata-kata. Belum ada di buku yang pernah dibacanya. Dia bingung. Berbicara dengan kuasa, dia bingung. Tapi hari ini ketika bicara soal sesuatu hal yang lagi ramai, pansos, ikut-ikutan bicarakan hal-hal duniawi. Ini lagi ramai, saudaraku, kisah keluarga almarhum Aki Ditio. Berapa banyak orang percaya ikut-ikutan bicara. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik, bukan hoax. Kalau hoax, malu kan? Tidak perlu memuji-muji. Daging adalah daging. Kalau kita mau memuji, biarlah mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Kalau berita-berita sekuler, channel-channel politik, informasi, rame-rame membicarakan tentang ini, ya memang itu tugasnya. Tapi kalau hamba Tuhan ikut bicara soal ini, jangan-jangan alih profesi, bukan lagi pembicara tentang Yesus, firman Yesus yang selalu membuat saya takjub. Firman Yesus, pribadi Yesus selalu membuat saya takjub, saudara-saudara. Tidak habis-habis. Pastor bisa berkhotbah berjam-jam, bicara tentang kasih Yesus, kuasa Yesus, kebaikan Yesus, karya Yesus. Iya kan, ini baik komentar-komentar. Mereka melihat hal yang sama. Disinilah kadang kita harus merasa sedih, saudara-saudara. Kita sedih ketika sudah tidak ada kesaksian-kesaksian kita dengar. Kita harus sedih ketika dunia diwarnai berita-berita tentang hoak, tentang kejahatan, tentang ketakutan, tentang kematian mengerikan. Kita harus sedih. Jangan kita ikut menyuarakan, Bapak Ibu. Kita harus sedih ketika kesaksian-kesaksian itu sudah berkurang. Kita harus sedih, berarti kita harus bekerja lebih giat lagi. Itulah tugas saya dan harusnya tugas semua orang percaya dipanggil untuk memberitakan kerajaan Bapa yang kekal di dalam roh dan kebenaran. Banyak orang tidak percaya. Nikodemus pun tidak percaya. Waktu Tuhan Yesus berkata-kata tentang hal-hal dunia, mereka connect. Mereka pansos dengan hal-hal dunia. Tapi ketika bicara soal hal-hal surgawi, mereka tidak tahu. Kalaupun tahu, kering. Semua sebatas knowledge, pengetahuan. Kenapa banyak orang mengalami kasih Yesus ketika live ini? Karena pastor belajar menyampaikan. Bukan cuma sekedar informasi. Informasi itu seperti ini.
Bapak Ibu sekalian, kita ada di dalam program Dunia Dalam Berita, atau dibaliknya, Berita Dalam Dunia. Telah terjadi sebuah kebakaran di satu tempat, diakibatkan oleh arus singkat. Setelah ditinjau oleh reporter kami, ternyata di sana tidak terdapat korban jiwa. Syukur. Itu informasi penyampai berita. Tetapi berbeda ketika kita boleh mengalami kasihnya secara real. Kita boleh merasakan disembuhkan, dan kita boleh melayani orang sakit disembuhkan. Kita boleh dipulihkan Tuhan dari hidup yang hancur, tapi sekarang dipulihkan menjadi baik. Dan kita boleh melayani orang-orang yang rusak, yang hancur juga dipulihkan dengan baik oleh Tuhan Yesus. Itu sama seperti pemberita tadi, tapi dia tidak di dalam kantor atau di dalam ruang liputan berita saja, di studio saja, tapi dia turun ke tempat kejadian di mana ada kebakaran. Dia berkata, Bapak Ibu sekalian, pemirsa sekalian, penonton sekalian, di sini panas banget, suasana sangat panik banget, di mana-mana ada suara sirene pemadam kebakaran. Kenapa saudara berbeda dengan hanya penyampai berita? Karena dia mengalami. Hamba Tuhan yang melayani Tuhan ada pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman dengan Tuhan, hamba Tuhan, itu bukan standar kebenaran, tetapi itu bisa untuk memberikan sebuah impartasi kepada orang yang dilayani. Karena ketika kita melayani orang yang sakit dan kita pernah ditolong Tuhan, itu beda. Itu bukan cuma sekedar berita biasa, bukan hanya berita kesembuhan, tapi ada impartasi kesembuhan. Sama hal ketika pastor bicara ini, ada ribuan orang mendengar live ini. Bukan hanya sekedar permainan kata-kata, tapi ada impartasi bahwa kuasa kesembuhan ini nyata. Kuasa kesembuhan ini nyata. Karena apa yang dijangkau oleh daging itu terbatas. Tapi apa yang dijangkau oleh roh ini kekal dan tidak terbatas. Pastor selesai di sini, saudara-saudara. Kiranya kita boleh mendapatkan roti yang terbaik hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran. Maka saya pun dipanggil Tuhan Yesus menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Saya terkoneksi dengan hal-hal surgawi. Dan hari-hari hidupku saya mulai menjadi tawar dengan hal-hal duniawi. Orang-orang dunia memuji kepintaran orang-orang akademis. Tetapi suatu hari semua itu daging akan ditanam. Tapi biarlah saya dan saudara-saudara, amen, dipuji-puji oleh Papa kita di surga. Ini yang kekal, saudara-saudara sekalian. Kalian Anda mulai mengerjakan pekerjaan roh, mulai berdoa di luar batas logika manusia. Orang tertawakan Anda karena memang banyak orang kedagingan. Tetapi karena saudara dan saya manusia rohani, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Pastor, suami saya ini loh begini banget. Bisa berubah, tidak ada yang mustahil. Pastor, kondisi saya begini banget loh. Apa yang saya lihat ini hari-hari ini kok mengenaskan. Bisa berubah. Bisa. Kalau engkau bisa melihat semua dari kacamata iman dan bagaimana Kristus memandang hidup kita. Cara berubahnya gimana? Tuhan bisa pakai cara di luar nalar kita. Saya seorang penjahat banget saya. Saya pernah terlibat kasus penembakan. Ini nggak main-main, saudaraku. Dan tembak ini bukan tembak gertak sambal, tidak. Tapi dalam kasus itu, saudara-saudara,
terjadi korban nyawa melayang. Saya orang yang sudah sering keluar masuk penjara. Saya sudah merasakan dinginnya di balik jeruji penjara. Tidak masuk akal, saudaraku. Tidak masuk akal kalau hari ini saya boleh mendapat rahmat dari surga untuk melayani banyak orang. Tidak masuk akal. Tidak tahu juntrungannya dari mana juga Tuhan. Tuhan pungut saya ini. Dari bagaimana pintu Tuhan buat ini. Tidak masuk akal. Tapi masuk dalam rencana Tuhan. Rasanya dari sekian banyak pemirsa dan pendengar penonton ini, tidak banyak kekelaman hidupmu seperti kekelaman hidupku. Tetapi saya, seandainya tidak datang kasih karunia yang besar itu dari surga ke dalam dunia, maka saya adalah orang yang dilempar bagian terdalam di api neraka. Besok Pastor lanjutkan ayat-ayat berikutnya sampai ayat yang ke-21. Hari ini kita sampai di ayat yang ke-12. Ya, besok kita lanjut ayat Yohanes 3 ayat 13 sampai 21. Kalau saya Tuhan Yesus tolong, Bapak Ibu sekalian, saya bersaksi, dan kesaksian ini diteguhkan dengan hasil lab dan juga rekam medis dan juga histori, baik dokter, rumah sakit maupun juga laboratorium. Saya bukan hanya sekedar dulu hidup dalam lembah kekelaman, penjahat, narapidana, pecandu, pezina, penjahat. Saya juga pernah sakit parah, komplikasi, tipes, herpes, ginjal, lever, sakit kuning, SGOT, SGPT itu melonjak tinggi, organ-organ tubuh saya rusak, pembengkakan, infeksi. Dan karena itu terjadi bersama-sama Bapak Ibu, maka itu bisa disebut komplikasi. Waktu yang singkat, hanya hitung hari, berat badan saya turun 20 kilo. Dan saya juga divonis diabetes serta hepatitis. Saya percaya Tuhan Yesus lebih daripada logika. Dan bahkan dokter yang tangani saya itu terheran-heran atas kesembuhan yang saya alami. Nikodemus, seorang pengajar Israel, pintar banget, tapi dia percaya pengetahuan agamanya, keimanannya hanya sebatas logika. Saya bukan orang pintar, tapi oleh kasih karunia Tuhan, ada banyak pengalaman hidupku. Tuhan tolong, inilah yang menjadi trademark saya selalu bicarakan, bahwa sampai hari ini Tuhan masih bisa menolong kita. Tuhan masih bisa berkarya. Tuhan masih menjawab doa. Tuhan masih menyembuhkan, karena saya sudah disembuhkan. Saya bukan hanya bersaksi dari apa yang saya baca, tapi saya bersaksi dari apa yang saya alami dari Tuhan Yesus. Saya hanya bukan memakai kesaksian orang lain. Saya tidak hanya berpatokan dari apa yang saya baca dari buku, tapi saya mengalami. Dan Tuhan izinkan hidupku menjadi buku yang dibaca oleh orang. Dan bersyukur saudara, hari-hari ini
saya sangat butuh orang-orang yang bisa mendampingi pelayanan, dalam arti karena pelayanan yang Tuhan percayakan hari ini sudah sangat-sangat terlalu banyak. Form doa banyak yang kita tidak mampu cover lagi. Yang hubungi japri-japri admin atau japri-japri kepelayanan ini, sedapat-dapatnya selalu kita merespon. Tapi hari ini, mohon maaf, banyak yang tidak dapat direspon secara pribadi lepas pribadi karena terlalu banyak. Baru masuk ratusan kita respon, sudah nunggu ratusan lagi, respon sekian menit, ratusan lagi. Saya butuh Tuhan, orang-orang yang mau berpartner, mendampingi, memberi diri, percaya pekerjaan roh ini. Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Bapak Ibu sekalian, jangan kagum dengan Pastor Andy maupun hamba Tuhan manapun. Jangan. Karena suatu hari engkau pasti akan dibuat kecewa, atau engkau pasti akan kecewa. Karena nobody perfect in the world. Tidak ada satupun manusia atau hamba Tuhan di muka bumi ini yang sempurna. Kalaupun Bapak Ibu punya ruangan di hatimu untuk kagum, kagumlah kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Makanya saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan kita, orang percaya, rekan pelayanan, beritakanlah tentang Yesus yang sempurna. Cerminkanlah Yesus yang baik. Dan beritakanlah tentang kerajaan surga yang kekal di dalam roh dan kebenaran. Ya, kiranya renungan ini membangkitkan semua pendengar bahwa bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Jangan hanya percaya Yesus sebatas logika. Tapi proses segmen pastor hari ini ya, renungan ini, mari kita percaya Tuhan Yesus lebih daripada segala-galanya apa yang bisa kita percaya, dan lebih daripada apa daya kekuatan manusia yang terbatas ini. Percaya kepada Yesus, percaya pada firman-Nya. Apa yang kau percayai, dan orang percaya kepada Yesus tidak pernah dikecewakan. Let's pray. Firman Tuhan disampaikan, berita surga ini diperdengarkan, setiap hati dipulihkan. In Jesus' name. Pekerjaan roh jahat, tipu muslihat iblis, kelemahan tubuh, sakit penyakit yang dibuat oleh kuasa kegelapan, in Jesus' name, out! Angkat tangan saudara-saudara sekalian. Diberkatilah roh, diberkatilah jiwa, diberkatilah tubuh Bapak Ibu sekalian. Tangan yang terangkat, tempat di mana engkau mengangkat tangan saat ini, kuasa Tuhan yang sudah menjamah hidupku, dan dia menjamah hidupmu juga. In Jesus' name, terimalah kuasa Tuhan, pemulihan, kesembuhan, dan firman Tuhan ini menjadi bagian hidup kita, hari bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah
pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Diberkatilah masa mudamu serta masa depanmu. Ya, pemirsa Bapak Ibu yang masih muda, yang diberkati Tuhan. Ya, keluarga-keluarga yang cinta Tuhan, Pastor menyapa, halo semuanya. Ada sana ada Englang, ada Ibu Cindy Wijaya keluarga, ada di sini banyak banget, ada Mas Tiur Hutapea, ada Sinta Silalahi, ya, ada Lia Putri, Sri Purmini, ada Yuleke, banyak. Diberkati. Dan berkat yang Tuhan kasih, berkat rohani ini melebihi akal budi. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah pungut sampah masyarakat ini, saya sampah masyarakat. Yesus pungut saya dengan cara yang ajaib. Sama halnya, Yesus bisa menjamah hidup Bapak Ibu sekalian dengan caranya yang ajaib. Percayalah, karena itu kita mengangkat tangan dan tidak pernah berhenti berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di akhir daripada pelayanan ini, Bapak Ibu tetap angkat tangan. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Hari bahkan sampai selama-lamanya. Immanuel. Sama-sama kita percaya, katakan amin. Yeay. Selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bless you. Dadah.